Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, kali ini saya nggak akan bawain motivasi atau apapun, tapi kali ini saya akan cuman cerita aja. But before that, I will introduce myself. My name is Bukhari Ihsan Maulana. I'm from 10 DKV Department. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian yang saat ini di bumi kita ini, yang sedang terjadi dan bahkan sudah lama terjadi, yaitu global warming. Di antara kalian pasti sudah tahu global warming itu apa. Ada yang belum tahu? Kalau belum tahu silahkan cari di Google, ada. Punya HP kan, punya paketan. Kalau punya silahkan cari sendiri. Saya nggak akan terangkan, saya malas. Jadi global warming ini sudah lama terjadi di bumi kita ini. Dan saya menyampaikan bahwa hari ini bumi sudah resmi mengakhiri era global warming. Tapi kalian jangan seneng dulu, karena kita mengawali babak yang baru, yaitu global boiling, yang justru ini lebih mengerikan dari global warming. Global warming atau pemanasan global itu terjadi karena adanya gas-gas yang buruk mengendap di atmosfer bumi. Ini disebabkan karena adanya pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah yang buruk bagi bumi, asap polusi kendaraan dan tambang-tambang yang orang-orang yang nambang terus mengeruk SDA, sumber daya alam. Ini terjadi ketika awal abad ke-20 atau ketika revolusi industri. Bagi kalian yang belajar sejarah pasti tahu yang namanya revolusi industri. Ini salah satu yang menyebabkan adanya global warming di bumi. Kalian tahu nggak kalau bumi kita itu mengalami peningkatan suhu sebesar 1 sampai 2 derajat Celcius per tahun. Ini tentunya sangat lebih berbahaya ketimbang tahun-tahun sebelumnya atau 10 tahun terakhir, di mana peningkatan ini tidak ada peningkatan signifikan, mungkin 0, dan sekarang 1 sampai 2 derajat Celcius meningkat per tahun. Betapa panasnya. Jika kita bandingkan 5-6 tahun ke belakang, kalian bisa rasakan bahwa tidak sepanas tahun ini. Mungkin kalian bisa bayangkan, bandingkan tahun 2015 mungkin kondisinya tidak akan sepanas ini, apalagi kalau siang. Kalian pasti ngerasa panas kan kalau di masjid mau sholat duhur? Enggak. Berarti kalian ngadem di bawah kipas, makanya adem. Ada satu waktu kemarin ketika saya sholat asar di masjid ini, Darul Ulum, rasanya itu panas sekali. Nah, global warming ini yang menyebabkan cuaca tidak teratur. Kadang juga hujan, kadang juga panas. Sekarang cuaca tuh nggak bisa diprediksi. Yang mulanya Oktober, November, Desember itu hujan, nggak hujan. Malah yang bulan-bulan pertengahan hujan. Nah, ini malah terbalik. Ini juga gara-gara kita yang terus-terusan merusak bumi. 10, 20 atau bahkan 50 tahun ke depan kita tidak akan bisa hidup jika kita terus merusak bumi. Kalian masih pengen hidup nggak? Kalau kalian nggak pengen hidup, kenapa nggak sekarang aja? Banyak yang bilang kalau belum waktunya, aku ngewayai katanya gitu. Ya mungkin kalian bisa mendahuluinya kan? Boro-boro 20 atau 10 tahun lagi, kita besok aja nggak tahu kita mau hidup. Makanya kita kalau pengen kita mati besok, rusaklah bumi. Kalau kita nggak pengen mati besok, ya jagalah bumi. Itu aja, simpel kan? Nah, lalu untuk pencegahannya bagaimana? Ya kita ngikut aja solusi ramah lingkungan buat melindungi bumi. Namun saya ingin mengkritik teknologi-teknologi yang diakui sebagai go green atau ramah lingkungan.
seperti kendaraan listrik. Kalian tahu nggak bahwa listrik itu dihasilkan dari bahan tambang yaitu kobalt. Kobalt itu hanya ditemukan atau mungkin juga ditemukan di daerah lain. Yang terbesar itu di Kongo. Di Kongo itu mereka nambang kobalt itu bukan resmi dari pemerintah, namun dari perusahaan asing dari Cina. Mereka dipaksa mengeksploitasi sumber daya alam buat ngasilin listrik, dan pekerjanya juga nggak digaji, mereka sukarela. Ini sama aja kalian merusak bumi buat menyelamatkan bumi. Ini namanya standar ganda. Dan gimana cara biar nggak gitu? Ya nggak tahu. Nah, kembali ke belakang. Jika 10-20 tahun lagi kalian nggak akan hidup, diprediksi seperti itu, maka kalian mau kemana? Mau ke Mars? Mars nggak ada apa-apanya cuy. Kalian nggak bisa nemuin apa-apa di Mars, cuman bebatuan dan tanah yang warnanya merah. Elon Musk, pendiri Starlink, yang gembar-gemborin katanya mau mindahin manusia ke Mars, sekarang masih wacana aja, belum dilakuin. Lalu kalian berharap apa? Mau ke bulan, di sana cuma ada bendera Amerika Serikat. Dan Mars, gak ada nemuin apa-apa. Kalian di sana nggak bisa tiktokan, nggak ada sinyal di sana. Gak akan kerasan kalian di Mars. Di sini lo udah enak, ada udara seger, ya walaupun siang panas, tapi ini masih ada hijau-hijau. Di sana cuman merah cuy. Hijau-hijau itu maksudnya ya ini pepohonan seperti ini. Masa ini warnanya merah kan? Ya enggak. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi global warming ini? Ya selagi hanya ada teknologi yang itu seperti kendaraan listrik, ya mau tidak mau kita harus menggunakannya walaupun dampak negatifnya juga ada. Ya mungkin beberapa tahun ke depan akan ada teknologi yang bisa menggantikan ini. Dan kalian juga bisa mengurangi jalan motor. Indonesia itu negara paling males di dunia. Jarak sini mau ke warung sini 200 meter ke sana naik motor coba. Buat apa? Mending jalan kaki sehat. Lagi pula kalau kalian naik motor itu kalian ngabisin bensin. Lalu kalian ngasilin polusi dan itu juga ngerusak bumi juga, sama aja. Mending kalian jalan kaki. Cuma 200 meter aja kok pakai motor. Ya sering-sering jalan kaki atau kalian naik kendaraan umum biar mengurangi polusi udara. Karena di luar negeri itu nggak ada motor di mungkin saya ambil contoh di Eropa nggak ada motor. Orang-orang itu pada naik mobil, entah kenapa saya juga nggak tahu soalnya. Dan cara yang selanjutnya mungkin kalian bisa tanam pepohonan di sekitar rumah kalian, ya, biar menghasilkan udara dan rumah kalian bisa jadi seger gitu aja. Nah mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.